Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudaraku, rekan-rekan pers yang saya hormati, suasana sore hari ini pasti suatu suasana yang berbeda dari suasana pertemuan-pertemuan kita di tempat ini dari beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan semuanya. Sejujurnya harus saya katakan, dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore. Dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh Selagorden, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRD Partai Nasdem seluruh Indonesia. Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami, sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Joni Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Joni Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilalui. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati itu. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik. Tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan. Juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh Selagorden ini untuk tetap
siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain. Karena kita lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan kepada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya selaku pucuk pimpinan partai ini. Saudara boleh bertanya apa saja. Nah, lalu lintas ini harus kita terbaik. Ya, Batang, Kompas, Andika, Firman, mana TV mana? Ya, 3 dulu ya. Silakan Bapak. Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan istana akan seperti apa Pak? Terima kasih. Baik. Silakan. Selamat sore. Nanti dari Kata Data. Dari Kata Data Pak. Katadata.co.id. Ada 2 pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan itu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan direshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada 2 peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pakku. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulan. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal.
terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti kehadiran kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Tidak pernah ada pers yang barangkali mungkin mengapresiasi partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahar. Dan itu bukan 1 rupiah, bukan 200 juta, mungkin triliunan. Dari apa pelaksanaan pilkada-pilkada yang sudah berlalu? Ini hanya catatan perbandingan bagi kita. Mencari kesalahan. Satu notah di ujung pulau sana dibandingkan dengan gajah di depan mata. Saudara pikir mungkin itu adalah hal realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana dengan PLT-nya Bung Joni Plate di reshuffle-nya? Kita terima, kita konsisten, karena kita katakan itu hak prerogatif presiden. Dan kita tidak pernah bergoyah hati untuk menyatakan apa yang telah kita utarakan, agar konsistensi itu paling tidak itulah sumbangsih yang bisa diberikan oleh partai ini dari segi jumlah kekurangan-kekurangan yang ada. Ini yang jelas. Ulangin pertanyaan Anda tadi. Ya kan tadi siang Pak Faldo mengatakan bahwa tugas Menkominfo akan diemban oleh PLT yang belum dipilih sampai sekarang. Apakah Nasdem pada nantinya pada kesempatan selanjutnya akan mengajukan nama baru yang akan menggantikan Pak Joni atau seperti apa? Kalau kita konsisten, ini hak prerogatif presiden bagaimana kita mengajukan baru. Salah-salah presiden gak suka. Gak ada lebih bodoh dari Nasdem untuk tiba-tiba mau mengajukan nama baru tanpa diminta oleh presiden. Sekali lagi, itu adalah hak prerogatif presiden. Oke? Next. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut ini. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada leg spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun, dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara
menjaga demokrasi negeri ini, dan mempunyai rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya, sini Pak. Ramli dari Times Indonesia, saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh, mungkin ya pendukung Anies, dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak, bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, ya, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya yang bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dalam beberapa waktu. Jody juga sudah periksa beberapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyurahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan. Saya ingin mengabdikan diri saya untuk membangun negeri ini. Satu hal yang saya minta dari Anda, jujur, Anda ada terlibat atau tidak? Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil sekali, yang bisa merusak kita semua. Dialog ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dia menyatakan kan,
confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengajukan ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang minta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai itu. Kewajiban kita untuk memberikan. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu Pak. Thank you. Selamat sore, terima kasih. Ntar aja mau Ras, biar aja lu. Ada Zandri. Iya, ada yang mau bergerak apa dari sini? Bang masih ngerolling nggak bang? Mau diri udah boleh belum? Udah. Oh udah ya, alhamdulillah.